Hmm, Mas Vicky Wijaya, ada posisi apa Mas Vicky? Mas Vicky Wijaya, Dan sekarang saya ada posisi apa nih? saya di BBU USD, posisi sel. GBP USD, posisi sell. Oke, bentar, bentar, bentar. Oke. Hmm. Oke ya teman-teman. Di sini saya akan mulai untuk event kita di sore hari ini seperti biasa bahwasanya kita akan mengadakan live Zoom itu setiap hari Senin dan Jumat. Misal hari Senin itu ada kendala atau ada kegiatan yang padat, biasanya itu dipindah ke hari Selasa teman-teman ya. Di sini saya coba, oke. Teman-teman, kira-kira ada yang request selain ini ya, saya untuk nanti kita analisa enggak? Barusan dari Mas Ihsan di Euro USD ya teman-teman ya. Mas Ihsan Euro USD ya. Ya, Oke, kita semisal melihat daripada major time frame-nya sendiri, biasanya saya itu at least di H4 itu nggak jauh-jauh sampai ke weekly daily itu enggak ya. Biasanya saya tuh coba melihat daripada key levelnya sendiri. Oke, di sini itu ada yang namanya teman-teman, eh, ini ada yang namanya di sini ya. Ini ada yang namanya, ini adanya supply zone atau nanti ini ada yang namanya itu order flow ya teman-teman ya. Eh, ini ada order flow. Oke, oke teman-teman. Di sini bahwasanya benar sih, kita ketika kita untuk melakukan sebuah posisi kita harus mengetahui terlebih dahulu rambu-rambunya seperti apa sih atau terminalnya itu seperti apa sih. Nah, benar, secara garis besar ini sedang downtrend ya, teman-teman. Walaupun di sini itu ada yang namanya teman-teman semisal memahami ini ada yang namanya koreksi ya, teman. Ini ada yang koreksi. Koreksinya ini udah komplit ya, udah bentuk ABC ya, ABC correction ya. Ini udah bentuk ABC correction, teman-teman. Jadi kita itu bisa melakukan sebuah opportunity untuk cari sell. Namun, saya itu di mana sih? Ketika kita itu menganalisa dari sebelah kiri ya teman. Saran saya sih usahakan ketika melihat sebuah chart atau mau menganalisa di saran saya itu dilihat dulu ya. Terlihat di sini itu cari kira-kira data yang akan dirilis yang benar-benar high impact terhadap market itu apa aja sih? Nah, di sini setelah dilihat bahwasannya itu tidak ada yang high impact ya. High impact itu nanti di sini tuh harga warna merah teman-teman ya. Biasanya merah, warna merah itu high impact. Jadi kalau misalnya kuning nih low impact, tidak terlalu signifikan banget sih dampaknya itu walaupun data itu telah dirilis, misalkan gitu ya. Yang orange ini adalah medium impact ya teman-teman ya. Oke, yang orange ini medium impact. Artinya itu ketika data ini dirilis, nanti itu dampaknya terhadap grafik atau chart itu akan signifikan. Namun perlu digarisbawahi fundamental ini bukan atau melihat news-news seperti ini bukan merupakan sebuah salah satu untuk kita masuk ke market, teman-teman. Ini harus merupakan sebuah korelasi positif atau kita harus mensandingkan dibandingkan itu antara secara teknikal atau chart itu bagaimana dan juga secara fundamental itu bagaimana. Ketika itu data itu setelah dirilis misalkan dia ada high impact ya, contoh yang medium aja, misalnya yang medium ini.
Ini medium ini merupakan sebuah anu ya, speak ya, ibaratnya pidato ya, pidato daripada dari market Aussie sendiri, Australia. Nah, di sini teman-teman, di sini tuh tidak ada yang namanya itu yang high impact. Contoh-contoh kasus atas, misalnya ini kayak semacam di euro, ini euro nih, euro ini kan ada ibaratnya itu daripada forecast dari bulan sebelumnya itu, dari bulan sebelumnya kan 0,3% ya, sedangkan di forecastnya itu 0,7 minus ya, berarti itu ada penurunan. Nah, di sini di aktualnya setelah dirilis ternyata itu lebih tinggi ya daripada forecastnya itu ya. Minusnya itu lebih tinggi. Jadi kita itu bisa melihat di sini itu bisa dilihat. Nah, kita lihat usual efeknya teman-teman. Actual greater than forecast is good for currency. Nah, jadi di sini tuh ketika aktualnya itu keluar lebih besar daripada yang di forecast, otomatis ada pergerakan yang signifikan itu di mata uang euro atau Eropa. Contoh, ini contoh barusan ya, ini barusan di jam berapa ini? Di jam 13. Ternyata ini udah terbukti teman-teman ya. Ini udah terbukti bahwasannya itu ada pergerakan yang sangat signifikan ya. Ini pergerakan signifikan di chart itu. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan bukan merubah daripada harga atau tren atau struktur market itu sendiri ya. Semisal itu bergejolak daripada di area-area resisten atau area-area support yang kuat, itu cuman hanya ibaratnya ngasih sebuah kagetan ya. Ibaratnya itu interaksinya itu reaksinya itu cuma sebentar teman-teman. Pada hakikatnya nanti itu akan mengikuti sebuah tren yang di grafik itu sendiri. Makanya itu ada sebuah daripada prinsip technical analysis itu disebutkan bahwasanya apa itu market action discount everything ya. Market action discount everything itu walaupun dari sini bergejolak-gejolak daripada di news atau di netral calamity atau di laporan keuangan misalnya di saham itu hanya dampaknya itu secara global gitu teman-teman. Pada intinya timing yang tepatnya itu kita harus mengantar grafik itself itu sendiri. Daripada historic repeat itself juga nanti ini akan menceritakan hal-hal yang sebelumnya itu bahwasanya dia akan masuk yang di masa yang akan datang itu akan terulang kembali teman-teman. Contoh ini ya. Contohnya ada benar Mas Ihsan ini melakukan sebuah posisi sell walaupun ibaratnya itu kita harus benar di area sini ya. Maksudnya mungkin Mas Ihsan dari atas tadi ya mungkin ya. Masuk di angka berapa Mas Ihsan tadi? Ya, Mas Ihsan. Tadi Mas Ihsan masuknya di Euro USD itu di angka berapa, Mas? 1,093. Ya, benar Mas Ihsan ya. Halo. Suara saya terdengar ya, teman-teman ya. Bisa di itu dong. Takutnya itu tidak kedengeran ya suara saya. Ya, ya, Mas Ihsan tadi masuknya tuh di harga berapa ya? 1,0400. 1,0400. 0,9,400 ya. Ya, Siap, siap, siap. Wah, ini opportunity nih. Oke, di sini saya analisa secara teknikal analisis ya, bahwasannya saya tuh lebih suka ke condong ke teknikal analisis, cuman ini hanya sebagai pendukung saja sih. Nah, ini udah kelihatan banget bahwasannya forecastnya itu lebih rendah daripada aktualnya ya. Berarti ini merupakan ada gejolak atau ada sebuah pergerakan yang signifikan. Di sini udah terlihat di jam 13 tadi udah kelihatan banget ya ini udah ada bergeraknya itu tinggi banget namun ini dihentakkan lagi ke bawah. Oke, sekarang kita analisa coba oke teman. Oke, di sini teman-teman kita melihat bahwasannya di sini oke ya, semisal kita itu catnya potong di sini kan merupakan sebuah kenaikan ya teman-teman ya. Kenaikan ya. Oke. Di sini oke, di sini teman-teman, di sini ada sebuah nyaman impulsif, terus ini korektif, terus ini impulsif banget ya teman-teman. Impulsifnya itu sangat kuat sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini ada chance dia itu untuk melakukan sebuah koreksi yang sangat dalam juga teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita di kacamata time frame H4. Oke, di time frame H4 ada indikasi bahwasanya ada sebuah trend reversal ya teman-teman. Ada sebuah penurunan daripada harga itu sendiri. Oke, terima kasih.
Oke, setelah kita lihat lebih dalam lagi, apa aja sih yang terjadi di market Euro USD ini ya. Tadi setelah kita mengetahui bahwasannya harga itu forecast itu lebih rendah daripada aktualnya. Oke, setelah kita lihat dari sini, di sini masih belum muncul tanda-tanda untuk terjadi sebuahnya tren penurunan ya teman-teman. Ini merupakan sebuah single move. Oke, single move itu begini teman-teman ya. Single move itu begini. Ini naik, naik, turun. Nah, ini di sini itu disebut dengan single move itu ya. Yang di sini area sini itu single move. Oke, sekarang kita lihat di chartnya itu ya. Ini merupakan sebuah single move. Nah, ini merupakan sebuah korektif ya. Ini merupakan sebuah korektif ya teman-teman. Kita lihat di chartnya itu seperti apa sih yang terjadi di Euro USD. Oke. Berdasarkan dari time frame tadi H4 bahwasanya itu terjadi sebuah ABC correction ya. Jadi ABC correction ketika terjadi sebuah penurunan seperti ini teman-teman. Oke ya, bentar. Jika terjadi sebuah penurunan seperti ini, nah di sini ya. Misalkan ini turun, nah itu terjadi sebuah ABC correction. Nah, itu akan turun lagi gitu, teman. Oke, at least kita itu mendapatkan data ini di time frame H4, oke? Nah, ketika kita turunkan lagi ke time frame lebih kecil, kita itu melihat apakah ada ibaratnya itu apakah kita itu hmm, ada pas posisi yang untuk kita entry mencari sebuah tanda-tanda reversal ya. Ketika berada di resisten kita mencari sebuah reversal atau ibaratnya itu mencari pola-pola yang ada potensi untuk melakukan sebuah penurunan. Oke, teman-teman. Di sini kita lihat bahwasanya di sini merupakan sebuah break daripada marketnya itu sendiri ya. Di sini bentar-bentar ya teman-teman. Nah, di ini ada disebut dengan market itu sendiri, di break ya otomatis. Ini merupakan sebuah impulsif. Setelah itu apa? Korektif. Setelah itu apa lagi? Impulsif. Setelah impulsif apa? Itu korektif lagi ya teman-teman. Oke. Di sini kita melihat di time frame H1 berdasarkan kacamata H1 ya, kacamata H1. Ini masih belum merupakan sebuah ada tanda-tanda penurunan. Namun ini sangat kuat sekali daripada kenaikan sekarang, sangat impulsif banget ya. Biasanya saya itu diukur lagi, udah nyentuh ke di 0,618 dan juga ini ada yang namanya tuh AB sama dengan CD, biasanya itu seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan cara atau gimana sih cara menarikkan Fibonacci di kurs yang lainnya teman-teman. Nanti akan dibahas tentang masalah Fibonacci. Oke, nah di sini ternyata itu kenaikannya itu sangat impulsif banget dan kuat banget teman-teman ya. Kenaikannya sangat kuat banget. Berarti ini ada chance dia itu akan mengalami sebuah penurunan. Oke, akan mengalami sebuah at least nanti kita itu bisa melakukan sebuah taking profit pertama. Taking profit itu at least di hari ini di 1,08429 ini kita bisa melakukan sebuah taking profit at least yang pertama. Ini akan mendapatkan semisal Mas Ihsan itu udah masuk ke sini, ini udah dapat 90 tips lebih ya teman. Oke, di sini ada opportunity. Nanti ya kita melihat time frame lebih kecilnya lagi ada apa sih di situ. Nah, kita melihat lagi di time frame lebih kecil ada nggak itu tanda-tanda untuk melakukan sebuah reversal atau melakukan sebuah penurunan teman-teman. Oke, setelah kita lihat dari sini, kita melihat, oke, harga sudah menyentuh daripada itu sendiri ya, ada di key level resistennya itu. Dan kemudian setelah begitu, ini udah kita melihat struktur marketnya itu yang lebih kecil lagi teman-teman ya. Oke, kita melihat, oke, di sini terlihat jelas ya teman-teman ya. Di sini merupakan sebuah di break ya. Oke, ini di break. Oke, nah setelah itu dari atas sini kita melihat ada yang namanya teman-teman semisal pernah dengar juga di sini itu ada yang disebut dengan apa ya teman-teman? Ini disebut dengan ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, oke. Ini disebut dengan MC, margin call ya teman-teman. Bukan margin call ya.
MC ini singkatan dari minor change of character. Berarti itu ada chance dia itu akan mengalami sebuah penurunan. Oke, sekarang kita mencari sebuah entry ya. Maksudnya entry yang baik itu di mana sih? Kalau Mas Isan udah masuk di daerah sini, ini udah melakukan sebuah harga yang baik menurut saya sih ya. Dengan SL ya cuma tipis berapa pips ini ya. Dengan SL ini cuma 38, 35 pips lah. Namun ketika udah running seperti ini, saya pribadi akan menunggu ya teman-teman ya, akan menunggu. Ini ada yang namanya itu, kalau teman-teman memahami, ini masih belum di break ya. Oke, berarti dia tuh ada chance masih ngotak-ngatik-ngatik di sini, ada ngotak-ngatik di sini, namun di atasnya ini ada yang namanya itu, nah, oke. Nah, di sini udah terlihat banget, udah di touch, harga itu udah di touch. Ini disebut dengan anu teman-teman ya. Ini yang disebut dengan eh, yang ada. Ini disebut dengan supply zone daerah sini. Oke. Nah, di sini disebut dengan liquidity teman-teman. Ini disebut dengan liquidity. Ini disebut dengan liquidity equal high. Oke. Nah, setelah itu, oke, bagus. Nah, ini menurut saya poin yang sangat bagus ya. Jadi saya akan coba untuk entry di Euro USD. Euro USD ya. Di Euro USD, teman-teman lihat ya, kelihatan ya. Eh, saya rasa ini oke, Euro USD. Bentar ya teman-teman ya. Ini merupakan area tuh turun banget. Saya coba ini satu, oke, dan stop loss ini harusnya di atas. Terus teman-teman ini untuk take profitnya, at least kita akan mendapatkan daerah sini ya 1 banding 1,5. Ini sangat worth it sekali ya teman-teman. Ini sangat worth it sekali dengan SL di atas. Kita akan melihat pergerakan apakah ini direspek sama market atau enggak ya. Oke. Jadi untuk Euro USD ini ada penjelasannya tadi barusan ya. Teman-teman ngikutin ya terkait di sini ya. Jadi bisa kita melakukan sebuah entry. Kita melihat ini ya teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan 1 banding 1,5. Oke, ini ya Euro USD. Teman-teman ada yang lain juga ada yang perlu dianalisakan juga. GBP USD coba. Oke, GBP USD. Untuk GBP USD ini oke, di sini sebenarnya masih uptrend ya. Ini masih uptrend. Ini masih uptrend ya. Artinya itu masih belum ada critical point untuk kita cari peluang posisi. Artinya 1 poin aja nih break. Ini cuma di break hanya sweep ya, hanya berbentuk ekor aja teman-teman. Jadi saya lebih prefer saya akan tunggu dia at least dia tuh akan naik sedikit lagi. Hmm. Ini ya, oke. Di sini teman-teman daripada market structure-nya itu sendiri kita udah melihat di sini terjadi sebuah kenaikan ya. At least dari sini turun minor pullback terus itu diambil naik lagi ini masih belum ya. Ini merupakan sebuah single move. Oke. Ini merupakan single move berarti nggak bisa tarik dari sini ya. Kenapa saya tuh nggak tarik dari sini teman-teman yang sudah hadir di acara kemarin di tanggal 16 yang di tanggal 16 itu
teman-teman bisa otomatis udah bisa mengcoding-codingkan ya teman-teman ya. Itu penting banget ya. Kemarin yang yang waktu di pertemuan kemarin ini terjadi sebuah impulsif, terus korektif, impulsif, korektif. Jadi semuanya tuh harganya tuh bergerak seperti itu ya. Oke, di sini saya bergerak itu hanya merupakan sebuah single move. Nah, otomatis ini koreksinya di mana? Koreksinya itu di sini ya teman-teman. Ini koreksi, ini sudah ngebreak ini, berarti ini koreksinya di sini. Impulsif lagi, koreksi lagi. Ini secara major ini masih belum ada kekuatan untuk turun ya. Ini masih ibaratnya itu masih ranging di sini. Di sini ada yang nama consolidate. Ya. Ini ada yang consolidate. Artinya apa? Di sini itu masih terjadi sebuah ranging ya. Ini merupakan high yang valid ya. Ini high yang valid. Di sini juga merupakan sebuah higher low yang valid. Artinya kita harus benar-benar menunggu. Walaupun kita di time frame at least kita melihat di time frame H4 ini terjadi sebuah kenaikan banget. Namun di sini udah terbentrok ya. Udah terbentrok daripada tren itu sendiri. Atau di sini tuh ada yang namanya apa itu? Hmm, imbalance ya teman-teman ya. Di sini tuh ada sebuah candle yang sangat kuat-kuat sekali dan itu di break ke bawah, terus itu akan turun lagi ke bawah. Di atasnya itu ternyata ini ada yang namanya order flow ya teman-teman. Ini ada order flow. Artinya ada chance dia itu untuk melakukan sebuah kenaikan ya. Ada chance dia itu melakukan sebuah kenaikan terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan lebih lanjut lagi. Jadi saya pribadi untuk di GBP USD saya lebih wait and see untuk mencari sebuah posisi sell ya teman-teman. Soalnya di sini tuh harganya itu korektifnya itu bukan korektif biasa, korektifnya itu terjadi sebuah semacam kayak bentuk struktur lagi tapi yang minor ya teman-teman ya. Jadi ini ada chance dia itu akan melakukan sebuah konsolidasi. Kalau kecuali ini sini di break di salah satu ini bisa jadi itu akan terus terbang ke atas. Namun di sini tuh wait and see dulu aja sih. Kalau saya pribadi wait and see ya teman-teman. Soalnya di sini udah terlihat masih ranging ya. Oke, untuk GBP USD mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saran saya di sini itu harus terjadi sebuah break, clean break ya. Ini masih sweep ya. Masih sweep itu ibaratnya masih false break ya. Berarti dia ada chance dia akan pantulan lagi ke atas. Ada chance. Kecuali ini break body ya ini akan break akan seperti ini terus turun ke bawah teman-teman. Oke, untuk GBP USD. Oke ya, ini masih belum belum anu, belum apa, belum confirm untuk melakukan posisi ya. Nah, kecuali nanti semisal nanti itu ada candle yang berani yang bisa untuk bikin close di bawah sini teman-teman. Oke, close itu langsung instan sell aja. Dengan SL nanti itu taruh di atas. Ini masih belum ya, masih belum. Artinya harga itu bisa ditarik, tarik, tarik ya. Jadi kita nunggu nanti di US session yang lebih kencang. US session jam setengah 8 ya, jam 8-an gitu. Nanti reaksinya bagaimana sih? Ya. Nanti untuk Euro USD barusan udah ya teman-temannya untuk Euro USD. Oke, untuk Euro USD nanti itu udah ada chance yaitu melakukan sebuah reversal ke bawah ya berdasarkan outlook atau analisa kita yang barusan. Hmm, Oke, selanjutnya di pair XAU USD ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah saya bikin coret-coretan tadi. Udah saya bikinin coret-coretan. Untuk coret-coretan XAU USD ini secara garis besar ini kita mendapatkan sebuah trading range kita itu kan di sini teman-teman ya. Satu kita tarik lagi dua. Trading range kita di sini. Harga itu bergerak di tengah-tengah. Artinya apa? Di sini itu mengalami sebuah consolidate ya, consolidate sangat besar. Jadi saya lebih prefer kita bisa melakukan sebuah
entry-nya yang benar-benar presisi ya. Maksudnya itu ketika harga bergerak di tengah-tengah ini bisa bisa juga dihantam ke atas terus ke bawah terus ini ke atas lagi begitu teman-teman ya. Jadi untuk masalah kalau market lagi go lagi susah kita cari pair-pair yang berpotensi aja teman-teman. Jangan dipaksakan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba dianalisa aja lah dulu. Oke, sekarang saya coba dianalisa, saya coba analisakan lagi. Dari awal kita pelan-pelan. Ini merupakan sebuah teman-teman, misalnya teman-teman memahami kemarin tentang belajar tentang market structure, ini merupakan sebuah break market structure ya. Artinya apa? Di sini ada sinyal untuk mengalami sebuah penurunan. Nah, setelah itu kita itu analisanya itu dari atas sini, bukan lagi dari belakang-belakang sini. Karena udah ketemu bahwasanya higher low-nya itu udah kita higher low-nya kan higher low-nya itu di sini teman-teman ya. Ini higher low, terus ini merupakan sebuah higher high. Oke ya. Ini merupakan sebuah higher high. Ini merupakan sebuah higher high. Nah, otomatis setelah higher high apa? Harusnya bentuk apa, teman-teman? Setelah ini terjadi sebuah kenaikan, otomatis bentuk higher low. Setelah itu higher high lagi. Nah, kasus ini merupakan sebuah ini higher low, higher high, malah dijebol ke bawah. Ya, ini merupakan pola pergerakan harga yang ketiga. Oke, jadi pola pergerakan harga itu ada 5 ya teman-teman. Satu naik, terus koreksi, satu. Yang kedua itu turun, terus koreksi, dua. Yang ketiga itu melakukan sebuah naik, seharusnya jadi koreksi malah dijebol ke bawah. Terus yang keempat, nah, naik, turun, koreksi yang seharusnya itu menjadi sebuah turun ke bawah malah jebol ke atas. Oke, yang kelima itu acak-acakan seperti halnya gold sekarang. Oke, maka ini merupakan analisa dari major time frame-nya itu merupakan ke yang ketiga, teman-teman ya. Ini merupakan yang ketiga. Oke, contoh seperti ini. Nah, yang seharusnya teman-teman kalau memahami, nah ini seharusnya setelah impulsif terjadi koreksi, nah setelah itu apa? Impulsif lagi ya. Tapi ini malah dijebol ke bawah. Berarti ini ada bias kita. Bias kita itu mencari opportunity untuk sell. Oke, bias kita itu mencari opportunity sell. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman ya, sudah seperti ini kan harga udah bergerak di sini. Kita itu analisanya dari atas ke sini dari higher high ini terus ke bawah. Artinya kita itu analisanya dari sini ke sampai terus ke sini ya. Kita analisanya dari situ. Nah, ketika kita menganalisa seperti itu, maka kita itu harus memahami sebuah nyaman itu trading range ya, oke? Di sini merupakan higher high, otomatis lower low-nya mana? Lower low berdasarkan dari major time frame H4, ini lower low-nya itu satu, ini higher high, ini terjadi sebuah lower low. Bukan ngambil yang ini ya teman-teman ya, tapi ngambil yang ini, ditransfer ke sini. Karena ini yang mampu untuk nge-break dari swing high terdekat. Maka ini akan berada seperti ini. Seharusnya ini ketika terjadi sebuah impulsif, korektif, seharusnya ini terjadi sebuah apa lagi? Impulsif lagi ya, impulsif lagi. Namun di sini itu ada namanya itu teman-teman nanti akan dapatkan juga materinya tentang eh, apa liquidity eksternal ya. Liquidity eksternal itu nanti akan dapat juga di event-event selanjutnya dari FTC. Namun di sini tuh ada chance dia itu akan mematahkan ya. Ada mematahkan untuk mengalami sebuah kenaikan teman-teman ya. Ada yang mematahkan. Di sini juga terkonfirmasi dari beberapa buyer yang sangat kuat sekali masuk ya di sini. Walaupun di sini itu ada seller yang sangat kuat masuk, tapi dihantam lagi dengan buyer yang sangat kuat yang masuk. Oke, berarti untuk trennya itu setelah majornya itu sedang turun. Oke, sedang turun. Oke, sedang turun. Namun di sini itu ada chance dia itu akan mengalami sebuah kenaikan. Di otomatis kalau kita bicara sebuah kenaikan, kita bicara tentang masalah jangka pendeknya ya. Tapi untuk secara majornya itu sedang turun. Kita mencari peluang. Kita artinya itu mencari peluang untuk melakukan sebuah posisi ya teman-teman ya. Oke, melakukan sebuah posisi. Dari sini udah kelihatan banget bahwasanya dari harga yang turun ke sini udah beberapa kali resisten-resisten itu di break ya teman-teman ya. Ini satu ya, oke. Ini dua.
Oke. Terus ini bukan ya, ini bukan resisten, ini yang namanya itu inside bar, oke? Ini disebut dengan inside bar, teman-teman. Artinya ini akan menjadi sebuah swipe zone. Oke, di sini akan menjadi sebuah swipe zone. Ya. Ini akan menjadi swipe zone. Artinya harga akan ditahan, maksudnya itu ada penahanan. Terbukti setelah dia itu apa? Ibaratnya itu setelah swipe zone seperti ini, dia itu malah dihantamkan lagi ke atas. Kita coba ibaratnya itu menganalisanya itu dari bawah ke atas. Soalnya kenapa? Ini merupakan sebuah low yang valid, udah ngebreak beberapa resistennya sangat kuat. Ini juga yang sangat kuat nih di break. Nah, setelah itu harga dihantamkan lagi ke bawah. Kita lihat dari time frame yang lebih kecil, teman-teman ya. Di time frame M15. Oke, di time frame 15, kita hapus dulu swap zone ini udah unmitigated ya, udah bisa jadi di default. Di time frame 15, teman-teman, kita itu menganalisanya itu strukturnya itu secara internal ya, bukan secara eksternal. Secara eksternal itu kita udah mendapatkan bahwasannya sedang bearish ya. Namun itu terjadi sebuah konsolidasi yang sangat besar. Berarti ini bisa melakukan sebuah open posisi buy atau posisi sell ketika konsolidasi. Ketika marketnya lagi bullish, kita bisa melakukan sebuah posisi buy aja. Ketika marketnya saling bearish, kita bisa melakukan posisi sell aja. Ketika marketnya consolidate seperti ini, kita bisa melakukan dua, bisa melakukan posisi buy dan bisa melakukan sebuah posisi sell. Artinya marketnya ini belum terstruktur tendensiusnya atau kecenderungan daripada pergerakan harga itu sendiri ya. Oke? Terus kita melihat dari time frame 15. Kita itu menganalisanya dari time frame 15 untuk yang lebih kecil untuk mencari sebuah opportunity pendek-pendek ya. Maksudnya itu kalau di apa itu namanya? Ketika terjadi sebuah consolidate atau sebuah konsolidasi teman-teman ya. Nah, saya coba digambarkan. Ketika harganya itu tidak beratur yang seharusnya itu setelah jadi koreksi akan jadi naik, ternyata ini cuma naik sebentar, setelah itu turun, naik lagi, terus turun ke bawah ke sini, setelah itu dihantamkan lagi. Artinya ini apa? Ini marketnya belum baik-baik saja ya. Maksudnya itu masih konsolidasi. Kita bisa melakukan sebuah opportunity untuk buy, bisa melakukan posisi buy dan juga posisi sell. Buy dan sell ketika terjadi sebuah konsolidasi. Nah, resikonya apa? Yaitu, semisal kita melakukan sebuah entry ketika market lagi sideways, kita harus berani, harus ibaratnya itu harus ketat ya. Cut loss itu harus ketat. Jangan ditahan ya teman-teman ya. Jangan ditahan. Apalagi ketika harganya itu bergerak di tengah-tengah harga ya. Contoh seperti ini. Contoh seperti di gold ini. Harga ini trading range kita udah dapat ya. Trading range kita itu bahwasannya dari sini, sorry, sorry, sorry. Trading range kita itu udah dapat ya teman dari sini. Oke, dari sini terus ke bawah. Berarti trading range kita itu dari yang saya bulat-bulatin ini merupakan trading range. Loh, kok bisa tahu dari sini, kok bisa dari sini ke sini? Ini ada materinya yang kemarin sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya kasih gambaran keluhnya aja deh. Jadi ketika harga turun, sini turun, nah ini merupakan sebuah trading range ya. Berarti trading range kita itu dari sini terus ke sini. Oke, ini merupakan sebuah trading range karena apa? Ini sudah mengambil eh, swing high terdekat. Contoh seperti ini sudah mengambil swing high terdekat ya. Ini merupakan ngambil swing. Loh, kenapa ngambilnya dari situ? Kok nggak ngambil dari sini dah? Ini kan juga swing high. Ini merupakan inside bar ya teman-teman ya. Harus jeli teman-teman. Loh, kok bisa inside bar? Ini loh. Ini candle, ini yang ini dengan ini masih merupakan inside bar teman-teman. Oke, seandainya kita turunkan ke time frame lebih kecil, ini merupakan sebuah konsolidasi. Oke ya, dimengerti ya kita teman-teman. Oleh karena itu, ini merupakan apa itu namanya? Trading range kita itu dari bawah, ini swing low ini lower low yang valid, ini higher high yang valid. Kenapa ini merupakan sebuah higher high yang valid? Karena ini sudah mengambil minor low sebelah kiri. Oke, dari sini minor swing low sebelah kiri. Jadi trading range kita dari sini. Maka kita itu bisa mencari sebuah opportunity untuk melakukan sebuah posisi buy ketika berada di support, posisi sell kita berada di resistance. Kita coba mempresisikan lagi teman-teman. Oke, kita coba presisikan lagi. Dari sini, ini kan merupakan sebuah low yang di sini low valid, ini di break ya, ini merupakan sebuah high yang valid.
Nah, ini di break. Ini ada chance dia itu mengalami sebuah ABC correction ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan itu dipahami, nanti begini. Kita itu melihat dari di sini. Nah, ini merupakan sebuah RC ya. RC itu merupakan low yang valid itu di break ya, teman-teman. Low yang valid itu di break. Otomatis ketika low valid ini di break, nah, ini trading range kita itu maka pertama kali ya ketika dari sini ini higher high yang valid, trading break ini setelah itu di break ke atas, maka trading range kita awalnya itu dari sini ya. Awalnya dari sini ke sini, cuman ini aja. Berhubung ini di break, teman-teman, maka trading range kita itu berubah. Yang awalnya ini terjadi sebuah kenaikan, oke, misal kita dari sini aja, ini sebuah higher high yang valid, ini higher low ini valid, pas ini di break. Maka setelah jadi impulsif harusnya jadi koreksi. Ternyata ini malah terus diberi ke bawah, ya. Otomatis ini merupakan sebuah tren transisi ya, teman-teman ya. Oke, ini merupakan sebuah tren transisi. Jadi kita analisanya itu sekarang dari sini, teman-teman. Oke ya. Ini satu, ini merupakan sebuah higher high yang tadi. Terus lower low-nya yang mana sih? Nah, kita itu harus melihat apakah yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini, bukan ya, yang ini, teman-teman. Ya, yang ini karena sudah mengambil minor swing low atau swing swing high terdekat ya, sudah mengambil swing high terdekat. Nah, otomatis dia tuh nge-break malahan ke bawah. Terus yang kedua yang mana? Yang kedua yang mana? Nah, ini merupakan sebuah ada swing ya. Ini merupakan sebuah swing, oke. Di break lagi ke bawah. Maka ini merupakan di atas entry sell. Oke. Loh, tadi penjelasannya bahwasannya ketika swing low ini lower low ini kan ngebreak yang minor high. Oke ya teman-teman, ini ngebreak minor high. Ini ngebreak minor high, otomatis trading range kita itu dari sini ke sini ya. Namun di sini kelihatan teman-teman ya, di sini itu ada yang namanya itu high, ini high valid ngebreak di sini. Tapi di sini bermain-main. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan liquidity, teman-teman ya. Nanti disebut dengan liquidity. Oke. Nanti di course yang lain itu akan mendapatkan materi tentang masalah kemarin udah ya, teman-teman di acara yang mana ya kemarin ya. Oke, saya coba tak perlihatkan di acara yang hari Jumat kemarin itu ya. Oke. Di acara yang ini teman-teman, di acara yang ini kemarin di hari Jumat, otomatis teman-teman bisa udah bisa itu ya, udah bisa mengkoding-kodingkan mana sih trading range kita, mana sih higher high, mana sih higher low, mana sih lower low, mana sih lower high yang valid. Saya anggap asumsikan teman-teman itu udah memahami ini ya. Kemarin yang udah mengikutin dan juga live trade, bersyukur live trade kemarin ya itu dikasih sesuai dengan apa yang di planningkan. Ketika terjadi seperti ini, higher low valid, lower low valid, ini akan menjadi sebuah pullback, tapi belum tidak akan jauh. Tapi udah itu ya, udah terkonfirmasi, udah terjawab bahwasanya market structure itu is king ya. Kita mengerti sebuah market structure udah mengetahui mana yang valid, mana yang tidak valid. Jadi kita itu bisa dancing with the market ya. Jadi kita itu bisa tidak dikit-dikit lihat chart, tidak dikit-dikit lihat chart. Udah tahu direksinya itu seperti apa. Oke? Teman-teman, terus iki ya kembali lagi ke chart. Nah, di sini ini merupakan ketika ini merupakan udah di break, otomatis trading range kita itu berubah dari sini, teman-teman ya. Sini ke sini. Oke? Ini ke sini. Nah, ini merupakan sebuah liquidity, artinya akan dijebol. Udah terjawab, ini ternyata setelah saya mapping-mapping tadi, tapi saya masih belum entry, saya entry-nya itu barusan di Euro USD ya teman-teman ya, di Euro USD. Saya entry di Euro USD, oke. Di Euro USD teman-teman. Itu target list dapat 90 pips kurang lah, 90 pips lebih itu akan dapat. Nah, di sini XAUSD, XAUSD pula. Oke, untuk XAUSD saya lebih prefer dia tuh harus benar-benar memvalidkan ya. Ini sudah di break, sudah diambil nih liquidity-nya nih. Ini liquidity-nya sudah diambil. Berhubung goal itu memang range-nya per daily-nya itu sangat lebar, jadi risk to reward kita itu kurang bagus ya. Ini SL-nya di atas hampir 70 pips lebih. Dengan TP, at least kita akan mendapatkan di sini aja tuh yang seminggu terdekat, ini mendapatkan 70.
Jadi 1:1 kurang works ya, kurang worth it bagi saya sih. Agak telat sih saya tuh lihat di barusan, ternyata udah diambil nih dari atas. Misal teman-teman mau entry sekarang, it's okay. Saya harap apa itu namanya money manajemennya benar dijaga ya, oke? Saya biasanya lihat di lebih presisi lagi sih. Saya lihat daripada time frame yang lebih kecil. Ada apa sih di time frame yang lebih kecil ini? Nah, sekarang kita tuh bisa melakukan sebuah eh, channel line ya. Channel line itu ibaratnya nanti itu ada yang namanya tuh DHC dan juga SIX. Nanti itu ada seperti ini teman-teman ya. Kita akan belajar juga. Teman-teman semisal apa itu ada event-event nanti dalam waktu dekat ada kopdar yang ketiga ya. Kopdar yang ketiga barusan kemarin udah kopdar yang kedua. Kita akan membahas seputar tentang teknik analisis dan juga live trade ya teman-teman ya, live trade. Walaupun di strategi ini dari smart money concept atau strategi apapun itu ini bicara tentang masalah probabilitas, namun ketika kita mau mengetahui pondasinya, high probability-nya itu akan lebih mendominasi ya teman-teman daripada kita tidak mengetahui sedikit pun tentang masalah technical analysis ya. Dan di nanti di course yang lain kita akan membahas tentang masalah trend line ya. Trend line nanti itu ada yang namanya itu di HC6 dan juga akan membahas tentang masalah EHC6. Nanti apa sih ini sih? Nanti kita akan bahas. Namun di sini udah terbentuk ya. Nanti di course yang lain teman-teman semisal apa dalam waktu dekat ini saya akan umumkan juga kapan sih kita akan diadakan kopdar yang ketiga di Malang ya, di Malang. Jadi teman-teman bisa aja khususnya di live TikTok juga ya teman-teman. Teman-teman bisa hubungin untuk tanya lebih ibaratnya lebih dalam lagi gimana sih hubungi ke nomor 087 803 803 triple 979. Nah itu tempatnya di FTC Indonesia Malang ya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa untuk ini ya teman-teman. Nanti di sini akan belajar atau ibaratnya itu akan kupas tuntas step by step cara saya menganalisa market itu sendiri ya. Oke. Oke, ini saya pindahkan ke atas lagi teman-teman. Oke. Jadi di sini udah terbentuk ya teman-teman ya. Ini disebut dengan disebut dengan atau H, C, 6. Ini terbentuk 4. Oke. Ini terbentuk 4. Nanti teman-teman bisa ini bisa jadi terus boom ke bawah. Makanya saya itu belum masuk ya. Soalnya trading gold, trading range-nya itu per daily-nya itu sangat sangat apa? Sangat lebar. Makanya saya benar-benar butuh presisi, lebih semacam kayak sharp entry ya. Jadi saya itu dulu dia itu naik lagi sedikit ke atas baru saya akan entry. Untuk sementara cuman masih euro USD, oke? Untuk euro USD. Ini ya, euro USD udah floating, cuman dikit masih baru masuk ya teman-teman ya, oke? Oke teman-teman, berarti untuk goal, apa untuk goal skenario-nya itu jadi begini. Untuk goal saya hapus dulu ya, oke? Teman-teman sambil kita ngobrol santai, sambil teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo di chat atau di ngomong langsung sih nggak apa-apa sih, ngomong langsung. Berarti untuk skenario untuk di goal ini akan direksinya itu turun ke bawah ya, turun ke bawah. At least kita akan dapat ya minimal, at least minimal itu kita akan dapat eh, di sini ya. Di sini ada swap zone. Nah, di course yang lain saya akan bahas tentang masalah swap zone itu seperti apa sih. Itu ya, di course yang lain. Kita akan bahas kupas tuntas di course yang lain, teman. At least kita akan dapat ya. Jadi kita itu kita ngancang-ngancang untuk mencari harga yang murah, mencari harga yang murah. Kita bisa untuk posisi sell, at least kita akan dapat 1/2,5 worth it.
Jadi kita bisa melakukan sebuah posisi. Misal teman-teman, oke, saya tuh takutnya nanti ketiduran, takut apa nggak bisa mendencat. Saya akan entry sekarang, monggo, tidak apa-apa. Ini kan ibaratnya lebih proper ya, propernya teman-teman masing-masing. Kalau saya pribadi kan lebih mementingkan risk to reward ya. Kalau seperti ini kesannya itu semacam kayak coach sebenarnya sih seandainya tadi itu saya nggak ada kegiatan lain udah manteng sebenarnya udah saya analisa tadi pagi. Ternyata harga bener touch ke atas, setelah itu jebol ke bawah seandainya dapat dari atas ini udah lumayan ya, udah bergerak hampir 40 pips ya, 40 pips ya. Nah, saya akan tunggu dia di atas. Semisal nggak dapat ya nggak apa-apa kan kita yang nggak. Kan kita ibaratnya itu alay mau ngambil di harga sekian gitulah. Seandainya teman-teman oke sembrono mau ngambil langsung sell lah, takut ketinggalan momen, monggo nggak apa-apa asalkan risk to rewardnya jelas, kan SL-nya juga jelas di mana. Jadi saran saya ketika mau masuk ke market usahakan itu apa itu namanya stop lossnya di mana sih? Jangan ketika masuk market tidak tahu tempat stop lossnya itu di mana. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk goal ini nih nanti saya bisa cari. Misalnya nggak dapat, otomatis saya akan ini udah dapat Euro USD lah. Jadi saya udah worth it ya Euro USD, udah dapat ya teman-teman, udah running ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan nih sebelum saya akhirin teman-teman. Bisa di kolom chat. Ini Mas Edwin, Mas Fajar, mungkin ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Sementara ini belum ada, Kang. Oke, Mas Edwin, siap, siap. Oke, sekedar mengingatkan lagi teman-teman ya. Apa itu namanya? Hmm, dalam waktu dekat, nanti saya coba tak umumkan di grup teman-teman yang sudah masuk di grup umum ya, di grup umum Trader Forex Club Malang yang cukup umum. Nanti saya umumkan ke sana, di sana kapan kopdar itu yang kopdar yang ketiga akan dilaksanakan dan tempatnya itu di mana ya. Nanti itu saya umumkan di grup. Yang kedua, teman-teman semisal mau tanya atau mau konsultasi seputar tentang financial market atau trading atau di forex, di komoditi, teman-teman bisa main aja di sini sih tinggal diklik aja di Google Maps itu ya, di Maps itu FTC Indonesia Malang nanti itu alamatnya udah muncul dan juga di situ tinggal ikutin map aja sih. Semisal mau dihubungi langsung nggak apa-apa di 087 803 888 979. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Kira-kira saya mau ke situ malam atau apa, monggo, nggak apa-apa ya. Di sini tetap selalu ada teman-teman. Kecuali udah jam 12 malam udah nggak ada ya, udah di rumahnya masing-masing. Tapi yang jelas tidak tutup kemungkinan teman-teman misal mau tanya eh, seputar itu lewat ini, hubungin aja nomor ini ya. Caranya gimana sih untuk apa untuk belajar atau seperti apa lebih dalam lagi seputar teknik analisis, ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa tanya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan enggak? Udah ya? Saya akhiri ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk Zoom kali ini sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir dan saya datang di Zoom yang kesempatan. Oke, saya lihat dulu. Terima kasih analisanya. Oke, sama-sama Mas Edwin. Sama-sama Mas. Oke ya.
Saya akhiri teman-teman. Semoga dengan adanya kita bahas ngobrol ringan ini ada manfaatnya juga dan juga diberkahin. Semoga tradingnya teman-teman juga profitable, dapat sebuah pandangan lah ketika melihat chart itu selalu profit. Saya doakan. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.